Peluru dan ledakan kembali berdentum di Lebanon usai Israel sekali lagi menyerang negara tetangganya itu pada Minggu 23 November 2025. Dalam serangan udara yang diarahkan ke Beirut, Lebanon itu, seorang pejabat senior Hizbullah dilaporkan tewas. Dia adalah Haitham Ali Tabatabai, kepala staf militer kelompok bersenjata Hizbullah. Israel berdalih, serangan itu dilancarkan sebagai tanggapan atas upaya Hizbullah mempersenjatai diri kembali di tengah gencatan senjata. Hizbullah dan pemerintah Lebanon kompak mengecam aksi Israel itu sebagai pelanggaran gencatan senjata. Kenapa Israel kembali menyerang Lebanon? Seperti apa kronologinya dan apa dilema yang dihadapi Hizbullah? Israel menuduh Hizbullah tengah berupaya kembali memperkuat diri dan memulihkan persenjataan mereka yang menipis usai berperang dengan Tel Aviv. Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Tabatabai adalah salah satu sosok yang memimpin upaya Hizbullah untuk memperkuat diri. לפני שעות אחדות צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. טבטאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן, זה הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו. Netanyahu mengancam di bawah kepemimpinannya, ia tak akan membiarkan Hizbullah kembali membangun kekuatannya. Perdana Menteri Israel itu juga kembali memperingatkan pemerintah Lebanon untuk segera melucuti senjata Hizbullah. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת. המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין. תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל. אני מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה, לפרק את חיזבאללה מנשקו, כי רק כך יתאפשר לכל אזרח בלבנון עתיד טוב יותר, ורק כך תוכל להתקיים שכנות טובה, בטוחה, בין ישראל ללבנון. Pembunuhan Tabatabai itu tampaknya juga dipakai Israel sebagai sinyal keras untuk Presiden Lebanon, Joseph Aoun. Israel seolah ingin menekan Aoun untuk segera mempercepat pelucutan senjata Hizbullah. Sejak gencatan senjata dimulai, pemerintah dan militer Lebanon memang berjanji akan melucuti senjata Hizbullah. Tak hanya Israel yang ingin pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah, Amerika Serikat pun demikian. Namun, Israel dan Amerika Serikat tampaknya frustrasi terhadap pemerintah Lebanon yang dianggap lamban dalam menindaklanjuti perintah itu. Pemerintah Lebanon sendiri tenggelam dalam dilema. Di satu sisi, pemerintah Lebanon mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan Israel untuk melucuti senjata Hizbullah. Sementara di lain sisi, pelucutan senjata bisa saja memicu konflik horizontal karena Hizbullah enggan untuk menyerahkan senjata mereka. Lalu, seperti apa kronologi serangan udara yang dilancarkan Israel dan dilema apa yang dihadapi Hizbullah? Sejak gencatan senjata dimulai, Israel terus melancarkan serangan udara ke Lebanon. Israel telah menewaskan lebih dari 300 orang sejak gencatan senjata ditekan. Dan pada Minggu 23 November 2025, Israel kembali melancarkan serangan udara ke sebuah apartemen di Dahia. Dahia adalah permukiman padat penduduk yang berada di pinggiran Beirut, Lebanon. Serangan itu terjadi saat Hizbullah sepakat bernegosiasi dengan Israel dan Amerika. Namun, para analis menilai serangan Israel yang makin agresif di Lebanon baru-baru ini menunjukkan bahwa Israel tak ingin bernegosiasi. Nicholas Blanford, peneliti senior non-residen di Atlantic Council, mengatakan pada Al Jazeera bahwa militer Israel saat ini ada di posisi unggul. Tampaknya IDF tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan kelompok proksi Iran itu. Melansir dari Al Jazeera, serangan itu menewaskan 5 orang dan melukai 28 orang lainnya. Dalam serangan udara masif itu, seorang pejabat tinggi Hizbullah ikut dilaporkan meregang nyawa. Hizbullah mengonfirmasi dia adalah Haitham Ali Tabatabai. Siapa sebenarnya Tabatabai? Mengapa Israel menargetkan sosok ini?
Serangan Israel pada Minggu dilaporkan menewaskan pentolan Hizbullah Haitham Ali Tabatabai. Ia tewas dalam serangan di pinggiran Beirut, ibu kota Lebanon. Mengutip The Jerusalem Post, Tabatabai bukan pendiri Hizbullah, tapi ia merupakan bagian dari generasi kedua kelompok yang didukung Iran ini. IDF mengatakan Tabatabai bergabung dengan Hizbullah pada tahun 1980-an. Ia memegang berbagai jabatan penting dalam kelompok ini, termasuk pasukan Radwan, unit tempur elit Hizbullah. Melansir dari The New York Times, ia pernah memimpin operasi pasukan elit di seluruh kawasan, termasuk Suriah dan Yaman. Karena perannya yang vital di Hizbullah, Tabatabai bahkan sampai masuk dalam daftar buronan Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menawarkan imbalan $5 juta Amerika Serikat bagi orang yang bisa memberikan informasi soal Tabatabai. Tabatabai adalah sosok pejabat Hizbullah paling tinggi yang terbunuh sejak gencatan senjata dengan Israel dimulai pada November 2024. Hizbullah yang telah mengonfirmasi kematian Tabatabai pun mengenang dirinya sebagai seorang martir dan komandan terkemuka. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Hizbullah usai salah satu petingginya dibunuh? Apakah Hizbullah akan mengambil jalur perlawanan atau memilih untuk diam saja? Serangan Israel yang menewaskan Haitham Ali Tabatabai menempatkan Hizbullah pada titik paling sulit sejak perang tahun lalu. Di internal Hizbullah, tekanan untuk membalas sangat besar. Tabatabai bukan komandan biasa. Ia adalah kepala staf militer, otak di balik operasi Hizbullah di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Kehilangannya memukul moral pasukan dan memaksa pimpinan Hizbullah menunjukkan bahwa mereka masih punya kemampuan bertarung. Namun masalahnya, membalas berarti membuka pintu menuju perang besar. Sejak gencatan senjata disepakati dengan Israel, Hizbullah tercatat hanya membalas Israel 1 kali. Di bawah sekjen barunya, Naim Qasim, kelompok ini lebih sering menahan diri saat diprovokasi serangan Israel. Blanford menegaskan keinginan Hizbullah membalas Israel cukup kuat, namun mereka memilih tetap menahan diri. Ironisnya, kata Blanford, tak seorang pun di Lebanon yang mengapresiasi sikap Hizbullah yang tak ingin memperluas eskalasi konflik. Israel sudah meningkatkan kekuatan di perbatasan, dan para analis memperingatkan bahwa setiap respons militer Hizbullah sekecil apapun itu bisa memberi Israel alasan untuk memperluas operasi. Lebanon juga sedang berada di titik rapuh. Ekonomi runtuh, infrastruktur hancur, dan jutaan orang masih mengungsi sejak perang sebelumnya. Bagi banyak warga Lebanon, perang baru adalah skenario yang paling ditakuti. Di sisi lain, diam juga bukan pilihan mudah. Secara ideologis, Hizbullah dibangun di atas narasi perlawanan. Jika mereka tak membalas, itu bisa dilihat sebagai tanda bahwa kelompok itu melemah setelah perang berkepanjangan. Otoritas baru Hizbullah di bawah Naim Qasim juga berada dalam sorotan. Naim Qasim seolah harus membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan reputasi organisasi setelah era Hasan Nasrallah berakhir. Dilema ini semakin rumit karena pemerintah Lebanon justru sedang mendorong jalur diplomasi. Presiden Joseph Aoun menyatakan kesediaan membuka negosiasi tidak langsung dengan Israel. Jika Hizbullah membalas, diplomasi itu bisa runtuh dan tekanan dari Amerika Serikat untuk melucuti senjata Hizbullah akan semakin keras. Pembunuhan Haitham Ali Tabatabai bukan sekadar operasi militer biasa. Serangan ini memperjelas bahwa Israel bertekad menahan kebangkitan Hizbullah dengan cara apapun. Namun, konsekuensinya jauh lebih besar dari sekadar satu nama yang tewas. Lebanon kini kembali berada di antara dua tebing, terjepit antara tekanan Israel Amerika Serikat dan realitas sosial politik yang rapuh. Sementara itu, Hizbullah menghadapi pilihan yang sama-sama berisiko. Antara membalas dan memicu perang besar yang bisa menghancurkan Lebanon, atau menahan diri dan menerima resiko kehilangan pengaruh di hadapan pendukungnya sendiri. Kira-kira akan kemana arah perdamaian di Lebanon nantinya? Sampai mana kesabaran Hizbullah diuji provokasi Israel? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.